easy go. Meta. Nih lepas masker, Mimin Buya lepas masker, woi. Gila. Waduh, Iya. masih. Pas ini dok, pas entrance Game Master, Iya. pas buka, banyak. Iya. Tapi suara teriaknya, ya. Maskernya masker lagi, maksud gue. Tolong. Itu udah kayak tukang las lagi tuh maksudnya. Maskernya kayak tukang las. Lu pernah lihat ya ngelas-ngelas? Gue sih gini, deket sama gue tuh kebetulan tuh, iya. Itu Buat ngelas. di dalam masker yang warna hitam juga masih ada lagi masker Ada lagi. masih ada lagi. Ada lagi. Berarti dia orangnya tertutup banget. Iya, emang takut kena COVID mungkin. Oke, kita akan fokus lagi gitu ya. Bagaimana di hari ini kita akan memulai total 10 match untuk gamenya. Kalau memang sampai. Tapi Bang, gimana Bang kalau nanti game 6 udah dapat 150 poin, game 7-nya Buya? Selesai kita. Selesai. Selesai. Pulang Selesai kita kita. semua. Betul. Pulang, gak ada awarding. Enggak ya? Ada ya? Tetap ada Tetap semua. ada. Tetap ada semua. Sorry. Jadi Ada nanti ya. dan nanti katanya Ricardo juga punya kata-kata. Ricardo tadi udah ngomong sama gua. Kalau special grand final harus 3M. Apa tuh? Tap-tap dong. Oh benar. Harus ramein. Per 3M. Oh udah lebih 12 mas. Mas. Janganlah udah nggak usah pakai target, nggak usah pakai tap-tap lah. Oke. Di sini kita akan masuk dalam game pertama. Jadi langsung saja kita akan segera masuk menuju game yang pertama. Survivor. Let's go bersiap. Kita akan meluncur menuju next era. Let's go! Tapi sebelum game pertama dimulai, Bekasi Convention Center, mana suaranya? Itu dia, let's go. Kita akan langsung mencari tahu siapa yang bakal menjadi preman untuk The Next Era pertama kita, di mana pesawat sudah membelah dari Mortar Winds menuju ke arah selatan daripada turbin. Betul, lihat bagaimana kondisinya dengan adanya pesawat yang aman. Seharusnya nih ngebuat beberapa tim juga nyaman terlebih dahulu. Early-nya nggak ada berantem. RIP nyebarin posisi. Berani. Dengan kondisi menyebarkan posisi seperti ini, apakah bakal ada poin early yang dikantongi? Tapi Alex berhasil menemukan satu orang Ompet cinta FF yang harus terjatuh cepat tanpa ampun. Turun di match side, nampaknya dia akan menjadi neraka untuk Ompet Visual karena kandang dari Arkan Dominion sudah mulai terjadi pertumpahan darah kali ini. Ya, suara tembakan sudah terdengar dan first blood kita didapatkan oleh Arkan Dominion tentunya. Masih mencoba untuk mencari lagi para player daripada tim Ompet, di mana daripada tim Ompet juga tahu ya bahwa untuk memaksa pertarungan sih agak terlalu berani. Waduh, tapi ternyata ada tamu tadi undang datang dari tim Game Master. Ada satu lagi player ter-take down tapi di tempat yang berbeda. Anomali serta Let's Go Family juga nampaknya sedang bertarung. Tapi di vision kita tuh sekarang, Bagong cinta FF berputar-putar dulu di lantai 2 kedatangan tamu tadi undang. Itu dia Alex. Langsung aja memberikan tembakan pertama dan membuat sekarang dari Ompet Visual hanya sisa satu orang. Wow, tapi pertemuan juga terjadi di tempat yang berbeda. Kopral Jono, GZ, kali ini akan melawan Anomali God. 3 lawan 2, apakah bisa untuk melakukan clutch? Sudah ada tembakan dari seorang Demon God, masih belum memenuhi sasaran Kopral. Dapat satu kepala, tapi ditabrak arah belakang. Kopral Jono berdansa, mendapatkan 2 orang. Dan Anomali God rata di tangan RIP. Yes, ini dia ternyata tim yang akan mendapatkan reward pertama kita. Anomali God yang dibuat tidak berdaya. Tapi kita juga mendengar adanya langkah di bagian luar, di mana ada satu player daripada Let's Go Family yang mencoba untuk menginterupsi pertarungan yang ada. Tapi waduh, Marsianya tinggi banget, setinggi harapan orang tua ke anak pertama tentunya. Udah memberikan tembakan pertama, di mana kali ini Alex menjadi target sasaran. Masih ada glue wall, itu dia. Langsung tumbang dengan satu tembakan. Lihat, masih dilanjutkan. Bigan harus mencari posisi lawan yang terlebih dahulu. Belum dapat info. Marsha masih belum menerima tembakan balasan. Game Master mengandangi match side itu sendiri.
Waduh, Arkan Dominion dibuat pusing. Arkan Dominion akan coba untuk dialin. Gak boleh juara. Mimin Buya Medetoya akan menjadi garda terdepan. Michi terkena tembakan memang, tapi bukan masalah besar. Lihat bagaimana satu lemparan dari Telo Battle juga mulai masuk ke arah serang Mimin Buya. Tapi tenang, masih ada Joseph juga, jadi masih aman. Tembakan datang dari belakang. Michi berhasil untuk bertahan. Darkolnya diambil. Arkan Dominion berarti menyisakan 3 orang. Alek baru saja dibangkitkan. Game Master, waktunya mereka untuk alin. Kalau memang ingin menguasai dari arah mindsetnya, kalau semakin lama ini akan menguntungkan Arkan Dominion. Kenapa? Karena lihat posisinya, Darko sekarang udah mulai reset lagi, bisa untuk melihat Alek, kelihatan lag, di tangan seorang Marsha kali ini. Dan apakah dari Game Master sudah memutuskan untuk langsung ngegas? 2 orang tersisa, bakal coba dobrak abrik. Arkan Dominion coba diburu, masih ada tembakan balasan. Freya akan coba untuk dialin, coba ditekan, tembakan tapi Bigan mendapatkan 2 orang. Michi dapat 1 kepala, masih berlanjut. Bigan versus Michi, bakal coba dicari, dikejar, diburu. UAV Hill bakal coba dibuka terlebih dahulu, masih ada respect luar, mundur Bigan, cabut Bigan. Tapi lihat bagaimana revive coba dilakukan. Michi berhasil memberikan revive walaupun tumbang. Game Master kali ini kalah telak di area outside. Yes, Arkan Dominion menunjukkan pertahanan begitu solid meskipun beberapa kali kita menyaksikan Darkol, Alek, 2 pilar utama mereka bergantian terjatuh. Tapi ini dia King Bigan mode jadi player di depan King Kodok ya. Nggak mau dia kena roasting, langsung menunjukkan kebolehannya dia, kemampuannya dia. Mendapatkan 2 player dan membuat ritme dari Game Master hilang begitu saja. Ya, terlalu terburu-buru kalau kita melihat posisi dari Game Master. Aduh, Mimin Buya, maksudnya masuk buat tumbang. Gimana SGOPM gue mau rilis lagi nih? Aduh. Boro-boro ini mah nabrakin Arkan Dominionnya palanya pening banget kayaknya tuh. Lawan Arkan Dominion aja kalah ya. Iya, Marsanya tapi masih ada di atas. Nggak ditemenin, nggak bisa cabut juga gitu kan, udah kekunci. Tapi untungnya memang masih belum kebaca. Jadi harusnya masih akan aman-aman saja. Di sisi yang berbeda, anti-respect. Nampaknya coba untuk main aman, main damai, tidak bertemu dengan siapapun juga. Sempat memberikan tembakan tapi tidak ada korban sama sekali karena lawan terdekat dari anti-respect adalah BR Star. Dan ini bisa saja akan saling bertemu karena Mr. 05, sang jurdon kita sudah mulai memantau nih ya. Yes, kita akan lihat apakah anti-respect yang banyak menerima julukan mesin tua bisa untuk membuktikan bahwa mereka masih layak, kapasitas mereka masih ada untuk bisa berbicara banyak karena kita jangan lupakan mereka adalah salah satu tim yang langsung menuju ke Grand Final lewat qualifier. Jadi secara kemampuan, secara skill, secara individual player mereka, chemistry-nya juga ada banget. Gak boleh diremehkan, tapi kalau kita ngomongin BR Star yang tadi cukup berdekatan dengan dengan tim dari Mr. 05 dan kawan-kawan ya. Kita ngomongin performa mereka di babak playoff sih galak juga, walaupun mereka memang kayak bagus main di 3 game, habis itu game selanjutnya, 2 game selanjutnya anyep lagi, jelek lagi ya. Tapi kita tahu tentunya seperti yang tadi sudah dikatakan oleh bapak analis kita Bang Justin, bahwa ketika kita bermain di Grand Final, mental tetap nomor 1. Bentar, kill nggak perlu, placement nggak perlu, emot dulu ompet. Astaga. Oh my god. Astaga, juara emot jatuhnya. Gua akuin kalau ada awarding buat emot terbaik, taunting terbanyak, ini juara. Juara. Kalau seandainya emot bisa nambahin poin. Ompet peringkat satu langsung. Jangan juga sih, kita takutnya pendukungnya tim Chaos bikin Chaos beneran nanti. Ngitungnya pun gimana ngitungnya Mas? Nggak jelas juga perhitungannya Mas ya. Astaga, tapi ngomongin tim Chaos, mainnya pinggiran loh dia loh. Geter kah Grand Final kah? Padahal tadi kata kakak MC-nya tukang rusuh, masa tukang rusuh main di pinggir dok? Iya ampun nih tim Chaos kenapa ini? Main pelan-pelan dulu kah di awal kah? Bahkan masih belum bertempur dengan siapapun. Game Master udah dapat 4 poin eliminasi tadi di arah mat side. Kemudian sekarang ngebuat mereka memang harus reset terlebih dahulu. Tapi tim Chaos, potensi early mereka tidak terlihat. Padahal benar-benar menyala. Mr. 05 loh ya. Itu dia sang jurun kita mulai mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi. Mendapatkan 1 poin eliminasi. Tapi Game Master akan semakin sulit. Posisi mereka terpisah antar satu sama lain. Terlalu polos loh, Ci. Satu player kita tadi berjalan
Dan langsung kena satu tembakan yang membuat beliau tertumbangkan. Dan nanti Respect kayaknya mereka udah cukup puas dengan lootingan yang mereka miliki so far. Itulah kenapa mereka bermain dengan agak santai, agak kalem, main mega compound. Dan sekarang yang ada di depan mereka adalah tim Chaos. Gue agak-agak lupa-lupa inget, tapi kayaknya gue lumayan familiar nih dengan pertemuan keduanya di Nextera. Di tempat ini nih dengan sudut yang sama, Chaos yang datang, AR yang nge-hold gitu ya. Jadi mungkinkah kita akan deja vu, tapi seingat gue itu juga week-week awal. Jadi mungkin aja akan ada result yang berbeda. Mungkinkah Chaos nanti akan melakukan satu gerakan yang begitu tajam. Tapi lihat bagaimana Arkan Dominion di tempat lain saat ini memantik pertarungan dengan tim Nyawit. Di mana Wawang sudah menjadi korban pertama. High ground yang dimiliki coba dimanfaatkan. Tapi lihat peluru balasan yang diterima juga sakit sekali. 9 untuk Arkan so far. Tapi bagus Cinta FF dan kawan-kawan. Minggir aja, minggir dulu. Iya, udah. Nah sekarang bingung nih, kena tembakan bingung dan serang Ompet. Bakal coba untuk nahan diri terlebih dahulu. Di sisi lain juga Dari bagusnya udah mulai masuk ke dalam zona. Fori mulai mendapatkan satu orang Ompet. Nampaknya bakal terus dijadikan makanan kali ini. Arcana Minion sadar, posisi mereka juga tidak bagus. Repositioning, coba untuk cabut, coba untuk bergerak nih ya Bang. Kata-kata hari ini nanti 20 M tap kata-kata hari ini. Gas. Tapi sekarang yang lagi ngegas adalah Rip Aim dan juga Anti Respect. Yang kali ini nampaknya sudah berada di satu rumah yang sama. Inilah dia big match dari dua tim besar kita. Di mana Asep menjadi korban yang pertama dan Kopral serta kawan-kawan akan langsung aja datang melakukan serangan. Tembakan diberikan dan satu lagi player dijatuhkan dan itu dia. Easy peasy lemon squeezy, Anti Respect diratakan dengan mudah. Astaga cepet banget selesai, sudah Anti Respect. Gimana ini tapi lihat Chaos berhadapan dengan Let's Go Family. Siapakah yang akan unggul? Amai tumbang di tangan seorang Kelvin. Tanpa adanya ampun, KNVC juga bakal coba di take down. Tapi lihat dari minimap, sudah ada RIP juga yang bakal coba join ke dalam pertarungan. Wah, gila. Pecah kali ini pertarungan di antara tiga tim. Kamil harus menahan dua orang. Berhasil, Kamil membangun satu player terlebih dahulu. Mambo juga bakal mengejar dan berhasil. Nampaknya Mambo di take down. 2 lawan 1. Kamil benar-benar mengerikan dan dipukul mundur. Lare, ini dia Kamil lagi dan lagi membuat kita bergetar dengan gameplaynya loh. Tiba-tiba saja dari Ompet Visual sudah harus kembali ke lobby, tapi itu tadi adalah derby besar dok. Itu derby beras antara Rip Aim dan juga Chaos. Kalau sampai tadi Rip Aim-nya rata sepenuhnya, waduh, venue kita roboh nih ya dengan semangat dari para pendukung tim Chaos. Yang kayaknya Chaosnya juga udah mulai panas dok. Lu sih ngatain mereka main pinggiran dok. Iya. Langsung nantang-nantangin. Langsung ngeri. Gua akuin tim Chaos. Weh, tapi masih belum selesai. Tim Chaos akan berhadapan dengan Arcana Minion. Udah ada suara-suara tembakan juga yang bakal coba dibuka. Darkol melakukan repositioning 3-1 coba dimainkan oleh Arcana Minion. Kamil bakal coba untuk melakukan perpindahan posisi juga. Satu kepala sudah mulai coba dijatuhkan. Wow. Lihat bagaimana nampaknya dari RIP juga harus serata di posisi ke-9. Entah apa yang terjadi di sisi yang berbeda. Tapi tim Chaos dan Arcana Minion masih cukup alot. Masih coba ditembak. Langsung coba digas terlebih dahulu dari belakang Alek. Pelan-pelan tapi pasti Kelvin akan menjadi garda terdepan untuk kali ini. KNVC mulai coba untuk diajar. Raksi berhasil dapetin satu. Opening yang bagus. Alek banget coba di take down. Kamil datang. Selesai semua di tangan serang Kelvin. Kali ini Chaos benar-benar mengerikan. Ini dia tukang onar kita Chaos. 10 eliminasi di tangan, menyingkirkan semua kontender terkuat mereka. Rip Aim tumbang, Arkan yang menjadi cemilan selanjutnya. What a execution dilakukan oleh Kamil and the gang dan masih ada posibilitas bagi mereka untuk bertambah. Ini Chaos mode pembuktian ini ya. Buat yang bilang Chaos cuma bisa mode CS Elite. Dibungkam. Tapi wait, Bang Ude nge-kill baru satu, penting emot dulu dok. Itu dulu. Emot dulu. Tapi emang Bang Budi ini ngemotin orang-orang yang udah tusun juga. Ya. Katanya jago tapi udah tusun. Lihat Bang Budi masih bertahan. Berstar kali ini bahkan memulai tembakan terlebih dahulu. Awang dibuat mundur, Lordsi kebaca dari segi posisi. Bakal coba untuk dialir, tembakan masuk. Dan Let's Go Family harus tumbang di posisi yang ke-7. Namun, ada
Berstar juga yang masih berhadapan dengan satu tim yang berbeda. Edi. Pak ya, ada Kaciu dan juga tim Ready di sampingnya. Apakah pertempuran dari 3 arah akan terbuka? Tapi tidak semuanya bakal bermain secara objektif kali ini. Berstar punya zona, di mana untuk saat ini mereka berdekatan dengan Kaciu dan juga satu tim di samping mereka. Oh my god, Chaos datang lagi. Chaos mode haus akan poin eliminasi. Arsenal sudah mereka kuasai untuk saat ini, dan dari drone view kita melihat posisi dari semua tim di mana ternyata KNPC di tempat yang berbeda bersama dengan Mas Kamil dijatuhkan. Kelvin akan langsung aja memberikan bala bantuan untuk menjaga agar kuantitas mereka tetap aman. Tapi Game Master dari arah sebelah kiri memberikan tembakan membabi buta. Wawang dipantau tapi Raksi terlalu lengah di sana, dan Ken akan menjadi last man standing untuk Chaos. Entah apa yang terjadi, Chaos terlalu lama menerima kekeosan yang membuat mereka untuk saat ini terancam. Tapi masih cukup aman karena persediaan glue wall mereka masih cukup banyak. Meleset banget Chaos, datang dari arah mortar, area yang terbuka. Zonanya ternyata berada di depan mereka yang benar-benar juga tempat terbuka. Satu-satunya tempat bertahan mereka adalah Arsenal. Arsenal hanya bisa menahan satu sisi. Kanan kirinya terlalu open, dan itu yang membuat mereka dari Chaos harus kehilangan 2 anggota. Bahkan tadi Raxinya juga sempat menerima damage yang cukup fatal. Belum selesai, tim nyawit. Aduh, Pori, offset! Tumpah di tangan seorang Michi kali ini. Berhasil! Langsung coba diselesaikan. Wawang nggak bisa untuk memberikan satu revive. Nampaknya akan dipaksa untuk mundur. Dipaksa untuk menghilangkan jejak terlebih dahulu. Sudah ada juga What? Tim Nyawit tumbang sama seorang Raksi dari arah yang berbeda kali ini, justru membuat mereka harus puas di posisi yang ke-6. KNPC juga di tempat yang berbeda berhasil mendapatkan Skruger. Ini menjadi perang yang begitu berdarah di game kita yang pertama. Masih menjadi tanda tanya siapa yang bakal mendapatkan buyahnya. Lihat bagaimana Michi mencoba untuk bisa terus memberikan tembakan, tapi Kaciu Mania akan langsung aja menginterupsi menuju ke arah kompon yang dimiliki oleh Bang Udi. Mundur Bang Udi karena Kaciu datang terlalu banyak. Langsung aja diras balik. Dimana kali ini Wunda juga Devito mencoba untuk bisa berputar, tapi Sipit menjadi korban yang pertama dan bahkan Dade harus tumbang di sana. Edi, Homan dan Bang Udi memastikan 2 anggota Kaciu nggak bisa bertahan. Edi kali ini akan mencoba untuk bisa merubah satu pertahanan glue wall terakhir. 2 lawan 2. Siapa yang bakal menang? Dimana sekarang Edi sudah melihat 1 lawan di sana. Quadra kill didapatkan. Masih tertahan karena Kaciu memiliki persediaan glue wall yang begitu banyak dan juga begitu kuat. Ada triple kill yang juga didapatkan. Sementara lihat ada match di sana yang terbuka. Dijatuhkan Devito harus menyusul. Masih berlanjut, Oman sisa sendirian. Kali ini bakal coba dibuat pusing. Nggak bisa kemana-mana. Tumbang sudah dari Berstar di posisi yang ke-5 terlebih dahulu. Satu tim lagi yaitu Kaciu juga harus di posisi yang ke-4. 3 tim tersisa. Tim Ready, Chaos, dan juga Game Master kali ini. Apakah bisa bertahan? Tim Ready nampaknya tidak akan bisa karena lihat sudah di absen juga satu persatu playernya. Mas nggak bisa kabur. Tumbang di tangan serang Raksi. Chaos 2 lawan 4. Marcel dapetin 1. KNPC didobrak. Langsung coba dikejar dari 3 arah. Selesai. Game Master berhasil mendapatkan Buyah dari Game Master di next era pembuka. Siapa sangka yang punya game lah yang berhasil mendapatkan kemenangannya. Gokil, luar biasa. Justin, gimana ngelihat Game Master ternyata bisa dapetin Buyah? Gue kalau ngelihat anak-anak Game Master ini kok kayak anak-anak kompe mainnya ini ya. Kayak bukan anak-anak Game Master ini. Waduh, Dari di joki kah? Di joki. Offline kah, weh? Panitia. Joki ya. Tolong ditangkap. Dari segi pengambilan rotasi, dari segi pengambilan kompon. Terus kayak dia pengen eksekusi yang mana, yang harus dijagain yang mana. Kelihatan banget gerakannya anak-anak kompe ini. Benar. Terus tadi yang pas dia di early game masuk ke arah mid side, yang ketemu anak-anak Arkan. Lihatlah udah bisa set up kayak gitu kan, satunya ke atas crane, terus yang dia tinggal tembak-tembak dari atas, pakai skill karakter Moko juga kan, terus rasernya tinggal eksekusi. Anak-anak kompe banget itu gerakannya. Setupnya dapat banget ya. Walaupun tadi mereka sedikit terlambat eksekusinya. Yang kedua tadi Arkan berhasil untuk recovery, beberapa anggota mereka yang ter-take down. Tapi kalau kita melihat juga bagaimana proses dari recovery baliknya Game Master untuk bisa dapetin tempat yang begitu nyaman di dalam zona, dan eksekusi yang mereka lakukan terhadap tim-tim yang mereka tadi punya prioritas duluan. Betul. Yang rame duluan yang mereka sikat. Makanya tadi kan karena Chaos sudah tinggal 2, ya udah 4 lawan 2. Sebagus-bagusnya Chaos lawan 4 orang sih Susah lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya gini King Kodok itu emang
sebesar itu impact dari coachnya Chaos itu ya? Siapa emang coachnya? Siapa? Belum tahu. Belum. Boleh kasih tahu? Boleh. Boleh. Datang, orangnya datang. Coachnya ada Bang Fayat dan juga Legalot. Kita tahu sendiri anak-anak Chaos ini kan dia anak-anak map kecil kan, LPS. Betul. Tapi dia main di BR bisa kayak begini. Benar-benar ini apa ilmu-ilmu dari Legalot tuh benar-benar bisa dimasukin ke pemain-pemainnya. Iya, kerasa banget dari mentality tadi 2 orang padahal tersisa dari tim Chaos itu benar-benar mereka kena tembakan dari berbagai macam arah, Ya. tetap dapetin hashtag 2. Itu juga salah satu kekuatan mental yang sudah diberikan sama coachnya juga. Pasti. Ayat sih coach mental gua akuin. Coach mental. Sepatu aja dilempar tadi anak. Nah, itu. Waktu interview pertama kita juga kan kita tanya kan, ini Ya. gimana dilatih sama 2 coach besar gitu ya, sama satu Pak Ambarita, sama satu Pak Fayat. Pasti kan galak kan pasti kan, jadi Coach- mentalnya dilatih. Coach besar